Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadi Fadilah, nomor BP 20 10 11 55 11 0195 dari kelas akuntansi 4. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, atau biasa disebut dengan margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkatan pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang tetap atau fixed money policy. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy yang disebut kebijakan uang tetap atau fixed money policy ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus yang berjalan seimbang. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkat produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan tinjau dari segi upah maupun kesehatan kerja. Yang ketiga, kestabilitasan harga. Kestabilitasan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Hanya yang distabilkan menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatnya kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, fasilitas diskonto atau discount rate. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibandingkan dengan instrumen lain. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio.
yaitu ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambahkan jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Yang keempat, imbauan moral atau moral persuasion, yaitu instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.